Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita tetap semangat dalam pembelajaran daring ya, dan tetap menjaga kesehatan. Berjumpa lagi dengan kelas bahasa bersama Pak Asep Muhyiddin. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang menelaah isi dan tujuan dari teks deskripsi. Nah, hari ini kita akan membahas menelaah struktur dan bahasa pada teks deskripsi. Kompetensi dasar atau KD yang akan kita pelajari hari ini yaitu 3.2, menelaah struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik atau siswa mampu menentukan struktur teks deskripsi dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik atau siswa mampu menentukan kebahasaan pada teks deskripsi. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama ya, yaitu mencermati struktur teks deskripsi. Coba tolong disimak ya, disimak dan dipahami. Struktur teks deskripsi ada 3. Yang pertama yaitu identifikasi. Yang kedua yaitu deskripsi bagian, dan yang ketiga yaitu kesimpulan. Ya, jadi diingat-ingat ada identifikasi, deskripsi bagian, dan juga kesimpulan yang terakhir. Nah, bagaimana penjelasannya dari 3 struktur tersebut akan kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama yaitu identifikasi. Identifikasi berisi 6 objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, dan gambaran umum tentang objek. Jadi di sini berisi 6 objek yang dideskripsikan ya, bisa lokasi atau sejarah lahirnya, makna nama, dan gambaran tentang objek. Itu identifikasinya. Identifikasi ini biasanya di awal paragraf. Nah, Bapak ambil contoh dari teks yang berjudul Rumah Tongkonan. Ini ada di buku paket halaman 18. Kalian bisa lihat ya. Di sini disebut dengan identifikasi karena menjelaskan tentang nama objek, lokasi, gambaran umum tentang objeknya ya. Akan Bapak bacakan saja. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja. Selain upacara pemakamannya, Toraja termasuk oleh karena rumah adatnya yang unik dan cantik ini ya. Oleh karena arsitekturnya yang menarik, Tongkonan kemudian dinobatkan sebagai rumah adat Toraja. Tongkonan berada di antara pohon-pohon bambu di puncak bukit. Tongkonan terletak sekitar 12 km ke arah utara dari Rantepao. Memasuki Rantepao akan kita temui Tongkonan berjajar rapi dan indah seakan menyambut dengan ramah setiap pengunjung yang datang. Nah, di sini jelas ya, yaitu mendeskripsikan tentang lokasi ya, menggambarkan objek. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi perincian bagian objek tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakan penulis dengan mengamati objek. Nah, jadi deskripsi bagian ini berisi rincian ya, rincian dari subjektif si penulis. Ya, si penulis merinci ini dengan cara merasakan atau melihat ya dari objek tersebut. Nah, di sini ada jenis deskripsi bagian dalam mengamati objek. Yang pertama, jenis pengembangan deskripsi bagian yaitu berdasarkan ruang, berdasarkan anggota bagian objek, berdasarkan proses sesuatu berlangsung, berupa pemokusan. Nah, bagaimana kita bisa mendeskripsi bagian ini tersebut? Kita bisa mendeskripsi bagian atau merinci bagian objek tersebut dengan cara melihat atau membayangkan ya. Contohnya yang kemarin itu Bapak ambil contoh harimau. Nah, harimau itu kalau diperinci ada apa saja sih? Harimau adalah hewan pemakan daging. Dia memiliki ekor 1, berkaki 4, berwarna loren,
dan juga memiliki taring. Nah, itu diperinci juga ya. Kenapa hewan harimau itu sangat buas? Karena dia memiliki taring dan dia pemakan daging ya. Itu termasuk ke dalam deskripsi bagian. Nah, di sini Bapak ambil contoh lagi, masih teks yang berjudul Rumah Adat Tongkonan ya. Nah, di sini deskripsi bagiannya yaitu akan Bapak bacakan. Rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihiasi dengan apik. Hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah. Ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Ukiran yang menghias sekujur bangunan bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Rumah adat yang berjenis rubah panggung ini juga terbuat dari kayu yang kokoh, bukan kayu sembarangan tentunya. Jenis kayu yang digunakan untuk membuat tongkonan kabarnya memiliki kualitas juara dan hanya ditemukan di wilayah Sulawesi Selatan saja. Tanpa pernis dan flitur, kayu rumah tongkonan tetap awet hingga ratusan tahun. Suku Toraja juga menghias atap tersebut dengan tanduk kerbau. Kerbau memang perlambang kebangsaan suku Toraja. Atap rumah tongkonan melengkung menyerupai perahu. Terdiri atas susunan bambu, tongkonan tersebut didekorasi dengan sejumlah tanduk kerbau yang ditancapkan di bagian depan rumah adat. Di setiap bangunan bagian depan terdapat deretan tanduk kerbau. Nah, jelas di sini ya. Di sini kenapa disebut dengan deskripsi bagian? Karena merinci bahan kayu, ukiran rumah, hiasan atap rumah ya. Jadi di sini dirinci lagi. Rumah adat tongkonan itu terbuat dari bahan kayu apa ya, kemudian ukiran rumahnya apa aja, hiasan atapnya bagaimana ya, dirinci lagi. Itu termasuk ke dalam deskripsi bagian. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan atau kesan. Kesimpulan atau kesan berisi pendapat penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Nah, di sini contohnya masih dari teks Rumah Adat Tongkonan ya. Kesimpulan atau kesannya yaitu akan Bapak bacakan saja. Sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat Tongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga. Nah, kenapa disebut dengan kesimpulan atau kesan ya? Karena dalam teks tersebut ya terdapat pendapat si penulis ya. Pendapat si penulis terhadap objek yang dideskripsikan ya. Ada kalimat sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Nah, itu pendapat dari si penulis ya yang berisikan kesan umum. Nah, setelah tadi kita membahas tentang struktur teks deskripsi, kita lanjut menelaah penggunaan bahasa pada teks deskripsi ya. Yang pertama yaitu penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Kalimat perincian adalah kalimat yang berisi penjelasan mengenai suatu objek dengan terperinci ya. Jadi kalimat perincian itu menjelaskan suatu objek dengan dirinci secara detail ya. Nah, di sini ada contoh kalimatnya ya. Dari buku paket juga ada, boleh dilihat-lihat teks yang berjudul Ibu Inspirasiku. Kalimatnya, ibuku orang yang sangat baik. Kemudian kalimat perinciannya, dia berusaha menolong semua orang, dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Nah, dirinci lagi kenapa ibu ini orang yang sangat baik, karena dia suka menolong dan juga dia ramah ya, dan tutur katanya juga lembut kepada siapa saja. Kemudian yang kedua, teks yang kedua yaitu Rumah Tongkonan. Rumah Tongkonan kalimatnya, ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Kemudian kalimat perinciannya, ukiran yang menghias sekujur bangunan bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Nah, di sini dijelaskan lagi, dirinci lagi kenapa ukiran yang di sekujur bagian rumah tadi menambah cantik, karena ukiran yang menghias sekujur bangunan bermotif garis-garis lengkung yang harmonis ya. Nah, selanjutnya yaitu kalimat menggunakan cerapan panca indera ya. Di minggu kemarin Bapak sudah membahas sekilas tentang kalimat cerapan panca indera. Nah, di sini
Kalimat Cerapan Panca Indera ini termasuk ke dalam penggunaan bahasa pada teks deskripsi ya. Kalimat yang berhubungan dengan indera manusia yaitu seakan dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Nah, di sini ada contohnya teks yang berjudul Parangtritis nan Indah. Seolah-olah dapat melihat. Kalimatnya yaitu di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Jadi dia seolah-olah melihat bahwa di sebelah kiri itu terdapat tebing yang sangat tinggi ya. Kemudian seolah-olah dapat mendengar. Campuran ombak yang datang setiap saat. Nah, di sini dia seolah-olah dapat mendengar ombak ya, seolah-olah mendengar campuran ombak. Kemudian seolah-olah dapat merasakan kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. Nah, di sini si penulis itu merasakan kemolekan pantai pada saat sore hari ya. Nah, selanjutnya yaitu penggunaan kata dengan kata dasar KPTS. Jadi setiap kata dasarnya huruf KPTS itu pasti luluh ya. Luluh itu apa? Luluh itu hilang. Nah, penulisan kata berimbuhan pada teks deskripsi ya. Di sini ada contoh kalimatnya, tolong disimak dan diperhatikan. Ugi Agustiono memprakarsai cinta Indonesia dengan cara menuliskan keindahannya. Imbuhan men plus prakarsai ponem P tidak luluh. Nah, di sini ponem P tidak luluh karena setelah awalan atau imbuhan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan PR yang merupakan cluster ya. Cluster itu berarti kelompok kata. Nah, cluster itu terdiri kalau bahasa Indonesia cluster itu terdiri dari huruf PR, KR ya, KL dan lain-lainnya ya. Nah, kemudian di sini ada kata ponem. Ponem itu apa? Ponem itu satuan bahasa atau bunyi bahasa ya, bunyi bahasa. Contohnya cagar, cakar ya, disebut dengan ponem, bunyi bahasa. Nah, yang kedua, contoh kalimat yang kedua, pemandangan pantai Parangtritis sangat mempesona. Nah, kata memesona itu kata dasarnya berarti huruf depannya P ya. Pesona. Kenapa di sini tidak mempesona? Ya, kenapa di sini tidak mempesona? Karena luluh ya, setiap kata dasar yang berawalan KPTS dihilangkan huruf P-nya, kecuali yang tadi yang merupakan huruf cluster ya. Jadi imbuhan men pesona, huruf P-nya luluh diganti jadi memesona. Ini yang benar ya, memesona ya, bukan mempesona tapi memesona. Kemudian ada lagi tulis ya, kata dasarnya itu tulis. Kemudian di awalnya ada imbuhan atau awalan men, jadi menulis. Nah, menulis kata dasar tulis huruf T di depan yaitu hilang atau luluh, jadi menulis ya. Kemudian ada juga menyapu. Menyapu kata dasarnya apa? Sapu ya, sapu. Nah, ini juga sama, kata depannya hilang, S ya. Kenapa bisa hilang? Karena kata dasar di depannya huruf S, jadi menyapu. Kemudian mengerjakan, ada imbuhan di awal men, mengerjakan kata dasarnya berarti kerja. Kenapa hilang juga? Karena kata dasar di depannya itu K, kerja berarti ya. Kenapa jadi mengerjakan? Huruf K-nya berarti hilang, jadi mengerjakan ya. Sampai sini paham? Nah, bila tidak paham boleh ditanyakan lewat WA Bapak atau bisa lewat komentar YouTube ya. Nah, selanjutnya yaitu penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Nah, pasti pernah dengar ya kata sinonim. Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda namun memiliki arti yang sama, atau disebut juga dengan persamaan kata. Nah, di sini ada contohnya dalam teks Pesona Pantai Senggigi. Kata mempesona sinonimnya yaitu menakjubkan, memukau, mengagumkan.
Kalimat pada teks, pemandangan bawah laut Senggi juga tidak kalah mempesona. Kemudian teks yang berjudul Ibu Inspirasiku. Sinonim dari kata baik yaitu ramah, tutur kata lembut. Kalimatnya ibu adalah wanita yang sangat baik. Kemudian Bapak ambil contoh juga dari kata indah ya. Indah itu berarti elok, elok dan permai ya. Kemudian putih ya, putih juga bisa berarti suci atau bersih ya. Nah, selanjutnya yaitu penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Ada kata depan di dan ke ya. Contoh kalimatnya, gebiar pementasan tari kolosal Arya. Nah, kalimatnya yaitu drama tari kolosal Arya diperuntukkan di area Monas. Kemudian yang parangtritis dan indah teksnya, kalimatnya yaitu matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. Jadi teks deskripsi juga ada penggunaan kata depan di dan ke ya, di dan ke. Selanjutnya ada penggunaan kata khusus. Nah, di sini minggu kemarin sudah Bapak bahas juga dan Bapak berikan tugas ya. Pasti kalian sudah tahu, kata umum adalah kata yang ruang lingkupnya luas, dapat mencakup banyak hal. Umum itu berarti universal ya. Kemudian kata khusus adalah kata yang ruang lingkupnya dengan cakupan maknanya lebih sempit. Contoh yang kemarin yaitu warna misalnya. Warna itu berarti kata umum karena universal ya, secara luas. Warna hitam misalnya, hitam itu berarti khusus ya karena maknanya lebih sempit. Selanjutnya ada penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Kata depan di berfungsi sebagai kata depan jika diikuti dengan kata keterangan tempat, arah, posisi atau letak. Jadi di sini kata depan di ini biasanya kalau keterangan tempat, arah, posisi atau letak itu dipisah ya. Berfungsi sebagai dipisah. Contohnya di Toraja, di Yogyakarta itu tempat ya. Kemudian keterangan arah di bagian barat rumah Tongkonan, di bagian selatan Yogyakarta itu keterangan arah. Ada juga ditulis, ditulis itu dipisah atau digabung dinya? Digabung karena tidak memiliki keterangan tempat, arah atau posisi ya. Kemudian di atas itu berarti di itu berfungsi sebagai kata depan, dipisah ya kalau di atas karena menunjukkan arah. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Nah, pemilihan kata yang bervariasi contohnya dalam teks Pesona Pantai Senggigi, kata indah tadi variasinya elok, permai, molek. Jadi berpengaruh juga ke sinonim ya. Kalimat Pantai Senggigi sangat indah. Nah, itu juga kata indah itu bisa bervariasi, bisa elok, bisa permai, bisa molek ya. Kemudian dalam teks Rumah Tongkonan, kata unik. Unik itu berarti khas atau istimewa. Ya, contoh kalimatnya, Toraja termasuk oleh karena rumah adatnya yang unik dan cantik ini. Nah, kalimat variasi itu tidak hanya kalimat indah berarti pakai elok, permai, olek, dan juga unik bisa juga khas, istimewa ya. Ini berkaitan dengan yang tadi kata sinonim ya. Nah, terima kasih sampai sini ya materi hari ini. Dan penjelasan kita di bab 1 sudah selesai tentang teks deskripsi. Nah, kalian nanti diisi tes formatnya ya, tes formatifnya diisi di Google Form. Nah, Bapak tunggu ya. Terima kasih, semoga jaga kesehatan selalu, semoga sehat selalu ya dan tetap belajar dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.